Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Kemudian kita juga ucapkan ahlan wa sahlan, marhaban pada Syekh Ahmad Abdul Karim, hayakallah. Alhamdulillah, tasyarrafna bi huduri hadratik wa nawartana. Alhamdulillah. Ya, wa kula orang kampung ke ngecek sekampung awak. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat wajib zakat. Ini syarat wajib secara umum ya Bapak Ibu ya. Ini syarat wajib secara umum. Nanti insya Allah kita juga akan membahas syarat wajib masing-masing harta. Ya, karena di sini kan umum nih. Ada pembahasan kemarin nisab. Nisab itu maksudnya apa? Jumlah harta. Kalau harta kita kurang dari satu nisab, maka kita tidak wajib bayar zakat. Kalau harta kita lebih dari satu nisab, baru kita wajib bayar zakat. Tentu nisab emas berbeda dengan perak. Nanti kalau misalkan kita bandingkan dengan uang rupiah juga berapa. Kemudian nisab sapi berbeda dengan kambing, berbeda juga dengan unta. Nisab dagang bagaimana, nisab tambang bagaimana. Nah, insya Allah malam hari ini kita masuk pembahasan baru, yaitu al-amwalul lati tajibu fiha zakah. Harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Masalah zakat kalau di tengah-tengah masyarakat itu banyak muncul, kenapa? Karena banyak yang membanding-bandingkan antara zakat dengan pajak. Itu dulu Pak. Zakat dengan pajak. Zakat dengan pajak itu sama atau berbeda Bu? Beda. Ya, kalau pajak itu sampai belanjo ya Bu. Ya, zakat dengan pajak itu berbeda. Sehingga ada yang bertanya, pernah ada yang bertanya kepada kami, Ustadz, berapa zakat kandang sapi? Kaji loh. Kalau zakat sapi ditanya jadi, kok nisabnya, kok zakatnya. Tapi nanti ditanya apa Bu? Zakat kandang, zakat kandang sapi. Atau ada yang berdagang tapi dia nanya, Ustadz zakat gudangnya berapa? Gudangnya pula ditanya. Atau menjalan rayu ada ujunan bertanya, Ustadz berapa zakat mobil? Adakah zakat rumah? Adakah zakat tanah? Nah, jadi kita tegaskan bahwa tidak semua harta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Tidak semua harta wajib dikeluarkan zakatnya. Yang wajib dikeluarkan zakatnya harta-harta tertentu saja. Walaupun nanti kita juga akan kaji dalam fikih kontemporer. Ada harta yang dulu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, namun dalam fikih kontemporer boleh jadi para ulama menganggap bahwa harta ini mesti dikeluarkan zakatnya. Apa contoh? Minyak. Ya. Petrol ya. Minyak bumi. Minyak bumi itu tidak ada zakat. Kalau makdin disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau harta tambang disebut oleh Nabi, maka yang dimaksud oleh beliau adalah emas dan perak. Ya. Tapi kalau zaman sekarang
zaman sekarang, kira-kira orang yang nambang minyak, BBM, Petrolite, itu orang-orangnya mesti keluarkan zakat atau enggak? Gitu. Kan itu leh. Itu pembahasan, contohnya pembahasan kontemporer. Ya, sesuatu yang mungkin tidak disebutkan dahulu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi melihat konteks zaman sekarang ini, yang nambang batu bara, yang nambang minyak ini boleh jadi lebih kaya daripada orang nambang ameh. Sebab kalau tambang ameh di negeri kita, di provinsi kita kan tidak ada yang nambang emasnya seperti Freeport ya. Kan tambang tradisional saja. Ya boleh jadi kalau kita tengok seperti itu. Nah, tapi sebelum kita bahas fikih kontemporernya, kita dudukkan dulu harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan fikih klasik, berdasarkan dalil-dalil yang ada. Yang pertama, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah an-naqdan. An-naqdan itu apa? Dua mata uang, emas dan perak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan penemu emas, bukan penemu perak. Maksudnya apa? Orang-orang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, itu sudah bermuamalah menggunakan emas dan perak. Jadi dinar dan dirham itu bahkan bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat. Dinar itu mata uang yang umum dipakai di Romawi, dinare. Ya, orang nyebutnya kalau bahasa Inggrisnya dinare. Dirham itu mata uang yang umum dipakai di Persia. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 20 dinar itu setara dengan 200 dirham. Ya, emas perak. Emas perak. Bahasa awaknya. Tapi disebut dinar karena beratnya sudah ditentukan, disebut dirham karena beratnya juga sudah ditentukan. Itu dulu. Ya, emas dan perak. Nah, sekarang adakah orang yang jual beli menggunakan emas dan perak? Itulah. Karena tadi disebutkan naqdan itu maksudnya dua mata uang. Sedangkan zaman sekarang tidak ada lagi orang yang melakukan transaksi jual beli dengan emas ataupun perak. Dan kalau kita kaji mu'tamad mazhab Syafi'i, mata uang selain emas dan perak, ya, mata uang apapun selain emas dan perak, maka sebenarnya tidak berlaku zakat pada mata uang tadi, walau raijah, walaupun mata uang tadi laku, walaupun dipakai. Tapi ada wawasan menarik disampaikan oleh guru kami dulu. Ya. Bahwa mata uang kertas yang ada sekarang, ya kan, kalau dahulu Pak ya, kalau tarik sejarahnya, dahulu sekali orang jual beli itu bagaimana caranya? Barter. Dulu mana barter. Ya, ini petani setelah panen, hasil panennya itu melebihi kebutuhannya. Nah, kebutuhan dia simpan, kelebihan itu dia kemudian teragak makan talua misalkannya, teragak makan ayam, berangkat dia ke tempat orang yang pelihara ayam, dia kasih beras, dia terima ayam, itu apa namanya? Barter. Kemudian baru ditemukan mata uang primitif itu ada garam, ada kerang, ada tembaga dan seterusnya. Sehingga orang-orang kemudian dalam jual beli itu, transaksi itu lebih gampang. Ini berapa kerang nih harganya, seperti itu. Kemudian ada lagi ditemukan apa? Emas dan perak. Ini logam, tapi logamnya ndak rusak, ndak kurang, ndak hilang, ya, ndak berkarat istilahnya. Logam mulia. Dipakailah ini untuk jual beli. Kemudian terjadi lagi revolusi. Ini emas dan perak lama dipakai. Terjadi lagi revolusi. Apa itu? Emas dan perak diganti dengan cek dulu. Cek, surat keterangan bank. Surat keterangan bank. Jadi dulu pitih kok indak Rp1.000, ndak seperti itu. Di kertas itu tertulis bahwa kertas ini senilai dengan 1 gram emas. Kira-kira seperti itu. Kertas ini senilai dengan 1 gram emas. Kemanapun Bapak Ibu bawa dulu, kalau kita pegang kertas tadi yang senilai 1 gram emas, kemanapun dibawa,
kita pergi ke bank, kita minta bang saya mau narik emas 1 gram, maka kita bisa dapat 1 gram. Maka dalam awal sejarahnya mata uang kertas itu adalah pengganti emas. Apakah berlaku zakat di situ? Iya, berlaku zakat. Kenapa? Karena yang tertulis di kertas itu adalah kertas ini senilai dengan 1 gram emas, seperti itu. Makanya mata uang negara-negara lain, Bapak Ibu, ya itu namanya memang nama-nama emas. Contohnya Bulando. Kan dulu kita dijajah oleh Belanda. Sebelum mata uang di Eropa itu disatukan dengan euro, mata uang Belanda apa, Pak? Gulden. Ya. Mata uang itu memang ya seperti itu, gulden. Tapi ketika sudah terjadi revolusi ekonomi, sudah dipakai mata uang yang awalnya dalam kertas itu ada kertas ini senilai dengan 1 gram emas, kertas ini senilai dengan 100 gram emas, terjadi revolusi lagi, hilang nilai amehnya. Maka kemudian orang menganggap kertas itu betul yang berharga. Itulah ya. Maaf Bu papan mak. Kalau lu ya Bu ya. Mana yang berharga Pak? Bu, mana yang berharga Bu? Emas atau beras? Bisa dimakan kami itu. Lah, yang asli berharga itu apa? Nih asli berharga. Emas ini apa? Wasilah. Emas ini wasilah. Itu dulu. Tapi lama kelamaan orang menganggap bahwasanya yang berharga itu bukan beras, tapi emas. Cek. Kan ikoleka revolusi. Mana yang berharga? Emas atau surat keterangan emas? Beralih orang. Karena emas ini susah dibawa-bawa, payah diandoan. Kemudian orang menganggap bahwasanya surat ini yang berharga. Nah, ketika surat ini mulai dianggap berharga oleh orang-orang, ditinggalkan nilai emasnya, hilang nilai amehnya. Jadi kalau dulu di kertas itu tertulis kertas ini senilai 1000 gram emas, kalau kini dihilangkan jadi 1000 saja oleh. Ya Pak ya. Gambarannya nih, itu gambaran konsep. Baru muncul uang kertas. Nah, sekarang apa yang muncul lagi? Uang digital, chip, alunni kripto segala macam. Ya, ada zakatnya enggak tuh? Itu makanya. Jadi sebenarnya sebenar-benarnya ini enggak. Kok nak dulu nilai sebenarnya? Kok mbak nilai sebenarnya? Karena sebelumnya kita juga sudah sampaikan bahwa Nabi Yusuf ketika akan menghadapi paceklik, beliau tidak menimbun emas, tapi yang beliau timbun adalah gandum. Ya, makanan. Ketika kita sudah menganggap bahwasanya uang itu tujuan, padahal aslinya uang itu adalah wasilah tadi ya. Kan uang itu dicari untuk apa, Bu? Untuk apa pitih dicari? Di pelanjuan, ya. Membelanjakan uang, dikasih istri, dikasih anak, kasih ke masjid, kasih ke saudara kita, kasih orang yang membutuhkan. Ya. Memang tujuan duit dicari itu untuk dipayan untuk apa? Kebutuhan bareh jadi, baju jadi, menyumbang kepada dunsana kita jadi. Bukan duit itu yang menjadi tujuan. Sebab kalau duit sudah jadi tujuan, ditabung lama-lama kan diancam. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata ya wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah. Angka-angka itu yang menjadi tujuan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita perlu tanamkan bahwasanya uang itu cuma wasilah. Nah, balik sekarang. Dahulu wasilah jual beli orang adalah emas dan perak. Kalau sekarang wasilah jual beli orang apa? Uang kertas dan uang digital. Ya, saldo. Itu makanya banyak pembahasan fikih kontemporer ini yang berbeda, bahkan berbeda dengan fikih 20 tahun lalu. Tidak usah jauh-jauh fikih 100 tahun lalu, fikih 20 tahun lalu saja sudah beda.
Kalau bapak ibu nabung di bank, itu namanya menitipkan uang di bank atau menukar uang? Kalau dulu namanya menitip uang di bank, Pak. Kalau sekarang nabung itu nukar uang namanya, menukar uang nyata menjadi uang digital. Karena kalau dulu kita nabung, kita bisa pakai uang itu enggak, Pak? Dahulu kita nabung misalkan di bank, kita bisa pakai enggak itu uang yang kita tabungkan? Enggak, kita harus datang dulu ke bank, kita tarik, baru duit itu bisa kita. Kalau zaman sekarang kita nabung, duit itu bisa kita pakai enggak? Sambil lalu bisa pakai PT. Berarti kita nyimpan uang di bank atau mengganti uang nyata menjadi uang digital? Itu makanya beda fikih. Ya, ini namanya dunia, memang dunia berubah seperti ini. Ya, ada. Kalau misalkan ini sudah tidak praktis lagi, orang mengganti. Ya, tapi itulah. Walau bagaimanapun, kita tetap katakan bahwasanya emas, perak, dan mata uang yang fungsinya penggunaannya di tengah-tengah masyarakat itu sama dengan emas dan perak, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau dalam konteks kita di Indonesia, maka wajib pula dikeluarkan zakat rupiah. Berarti bahasa sekarang nih Pak, zakat naqdan ini dalam bahasa kita sekarang disebut dengan zakat tabungan. Ya Bapak Ibu ya, zakat apa Bu? Tabungan. Zakat tabungan. Ini berbeda dengan zakat dagang. Zakat dagang lain, yang kita bahas adalah zakat uang yang kita simpan, zakat tabungan. Apa dalil wajibnya? Dalil kewajiban mengeluarkan zakat. Yang pertama adalah surat At-Taubah ayat 34 yang tadi sudah kita sebutkan juga. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Orang-orang yang menimbun emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berilah mereka kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Azab yang pedih. Di Allah ini punya sarkas juga. Nah, jadi harta disimpan, silakan disimpan itu harta, tapi tujuan kita menyimpan harta tetap untuk apa? Diinfakkan. Dan sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa infak itu adalah semua harta yang keluar, bukan cuma sedekah. Nafkah itu juga disebut dengan infak. Nafkah. Kok nafkah, Pak? Kok infak? Nah, kalau kita lihat hurufnya mirip kan? Nah, nun. Kok ada nun? Kok fa? Ini ada fa? Ini qaf. Ini ada qaf. Nafkah. Ya, infak sama. Tapi infak ini lebih umum. Semua duit keluar itu disebut dengan infak. Disebut dengan infak. Nah, kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abu Hurairah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati suffihat lahu safaihu min narin. Nah, tidaklah pemilik emas dan tidak pula pemilik perak yang tidak mengeluarkan kewajibannya. Kewajiban dari emas dan perak tadi apa? Zakat. Nah, kecuali dibuka baginya itu, ya, dingangakan bagi mereka itu lembaran-lembaran neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Aku ku azab naraku saja ku ya untuk orang-orang yang tidak membayar zakat, digosok punggung di api naraku. Ya. Kita kalau misalkan bahas-bahas azab ke kadang-kadang digalaan kalau zaman kini ke ibu ya. Sebab orang kini banyak tak percaya jo naraku oleh.
Orang-orang sekarang banyak tidak percaya dengan neraka. Sama orang-orang sekarang juga tidak percaya dengan surga ya. Tidak percaya surga, tidak percaya neraka. Repot. Kalau orang percaya dengan akhirat, maka motivasi amalnya cukup akhirat. Tapi kalau orang yang mungkin tahu dia akhirat itu ada, namun keyakinannya itu belum kuat, orang-orang ini memang harus dipancing dalam beramal itu dengan hukuman. Ya, diberi ancaman di dunia agar dia paham bahwasanya nanti di akhirat azabnya akan lebih pedih daripada yang dia terima di dunia. Termasuk nih zakat. Mesti ada takzir dari ulil amri sebenarnya bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ya. Nah, sekarang untuk emas dan perak dulu. Sebelum kita membahas tentang tentang uang, sebelum kita bahas uang, kita bahas dulu emas dan perak. Emas dan perak seperti apa yang wajib dikeluarkan zakatnya? Yang wajib dikeluarkan zakat yang pertama tentu saja adalah mata uang. Kalau memang emasnya berbentuk koin, peraknya berbentuk koin, itu jelas dikeluarkan zakat. Ya. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya perhiasan haram. Kulo anehnya Pak. Perhiasan yang halal itu tidak wajib dikeluarkan zakat. Ibu-ibu punya kalung. Ibu-ibu boleh pakai kalung? Kalung ameh boleh. Boleh pakai galang? Pakai subang? Boleh ya. Ada zakatnya? Nah. Tidak ada zakat pada perhiasan. Tidak ada zakat pada perhiasan. La zakata fil huli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dan Imam Daril-Qutni. Ya. Tidak ada zakat pada perhiasan. Tapi bapak-bapak perhatikan. Kalau bapak-bapak yang punya emas, maka wajib dikeluarkan zakat. Apa-apa boleh pakai emas? Tidak boleh. Ya. Karena tidak boleh pakai zakat, ini tidak disebut dengan perhiasan. Tidak boleh pakai emas, makanya bapak-bapak pakai emas itu tidak disebut itu sebagai perhiasan. Sebab haram. Dan itu umum, kaya bapak ibu-ibu, ya kok mohon maaf, perlu disampaikan. Apa yang perlu disampaikan? Anggota dewan kita itu ketika dilantik semuanya dapat PIN nameh. Ya. Dapat PIN nameh, anggota DPRD dapat PIN nameh. Wallahu alam apakah wali kota dan bupati juga mendapatkan PIN emas, tidak tahu ambo. Ya, dun sana ambo alun adun jadi wali kota, kalau jadi anggota dewan lagi kan. Jadi ketika dilantik itu mendapatkan PIN terbuat dari emas. Boleh nak laki-laki pakai? Tidak boleh laki-laki pakai. Ya, maka kalau itu mencapai nisab, wajib juga itu dikeluarkan zakatnya. Ya, jadi kalau misalkan sampaikanlah tuh. Tidak usah dikasih emas. Kalau akan dikasih emas, jangan berbentuk PIN. Agia saja ameh hantam. Itu agia saja ameh rambuti kan. Nah, PIN-nya Pak Ustaz, PIN-nya balik saja di Shopee nanti 30.000. Kalau ameh imitasi boleh ya. Kalau emasnya imitasi, laki-laki boleh pakai. Kemudian satu lagi untuk laki-laki yang banyak menipu juga, suaso. Ambo lamo pakai suaso. Tahun 2017 sampai menikah, sampai awal menikah. Kebetulan duduk-duduk dengan kawanku, dia bekerja di toko emas. Cerita-cerita apa cincin, celek cincin kan. Kok suaso kok sabananya kok. Ambo dulu mengira suaso kok kuningan atau tambago. Apa kecek kawan suaso ku ameh tapi ndak murni. Saja itu ambo tanggan, ndak mau pakai-pakai. Sejak itu dibuka, ndak dipakai-pakai. Kenapa? Karena suaso ameh, laki-laki boleh pakai ameh walaupun tidak murni. Emas tidak boleh dipakai oleh laki-laki walaupun emasnya tidak murni. Ustadz, ikut kadar emasnya cuma 30%, walaupun cuma 30%. Itu untuk ameh.
emas mutlak tidak boleh bagi laki-laki. Tapi kalau kain sutra, kain sutra itu laki-laki boleh pakai enggak, Bu? Boleh kalau di bawah 50%. Kalau di atas 50% enggak boleh. Al-harir ya. Al-harir. Kain sutra laki-laki tidak boleh pakai. Kalau dalam Fathul Mu'in juga disebut dengan ibraisim, tidak boleh dipakai. Kain sutra laki-laki tidak boleh pakai, kecuali kadarnya berapa tadi? Di bawah 50%. Ya, contohnya sekarang kalau kita punya baju itu biasanya di sudut disebut tuh cara nyucinya boleh ndak juayange, kalau manjamu boleh ndak di bawah matahari, kan ada di sudut kain. Kalau baju kaos mereka, baju kemeja pun di samping kida ke Pak. Ya, saya lihat di situ. Disebutkan ya, koton. Kalau koton berarti apa tuh, Bu? Tahu Bu, koton. Katun. coton. Ya, coton, linen kan kain-kain sadanya. Coton 50%, polyester 3. Diceliak di situ. Kalau katunnya 70%, sutranya 30%, laki-laki boleh pakai. Tapi kalau sutra 70%, katun 30%, tidak boleh laki-laki pakai. Ya, itu untuk masalah kain. Ini berbeda ya, sutra dengan emas. Kalau emas mutlak laki-laki tidak boleh pakai. Kalau sutra tidak boleh dipakai jika kadarnya lebih dari 50%. Tapi tidak ada pula zakat sutra ya, kita tidak bahas itu dalam fikih zakat. Perak bagaimana, Ustaz? Perak laki-laki boleh pakai perak. Laki-laki boleh pakai perak. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu juga memakai cincin perak. Ya, cincin. Nabi pakai cincin di kelingking suuk. Makanya pakai cincin kelingking suuk. Ya, kalau ambo gabungkan Pak, secara adat pakai cincin di jari mani, itu kebiasaan awak di situ. Secara agama cincin Nabi di mana? Kelingking sebelah kanan. Tapi cincin Nabi itu langsung jadi stempel. Ya, al-khatam an-nabawiyah, khatam. Jadi kalau membuat suri dulu kan pakai lilin. Kalau dulu ada pakai lilin, jadi diteteskan lilin ke suri, dia stempel betul. Atau pakai tinta, diagih ke tinta, distempelkan. Seperti itu orang-orang dulu. Khatam, cincin. Bukan cuma Nabi ya. Jadi itu sunnah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi laki-laki boleh pakai perak, tidak boleh memakai emas secara mutlak, tidak boleh memakai sutra kalau kadarnya lebih dari 50%. Nah, dalam perhiasan-perhiasan yang mubah tadi itu tidak ada zakat. Tapi kalau misalkan ada bapak-bapak punya kalung emas yang beratnya mencapai nisab, jangan dikatakan pula, ya Ustadz ini tidak wajib zakat. Kenapa tidak wajib zakat Pak? Ini perhiasan. Iya memang ini perhiasan, tapi itu adalah perhiasan yang haram. Perhiasan haram wajib dikeluarkan zakat. Ini hati-hati ya. Dan di kanak-kanan Pak, ya orang-orang kayu kadang-kadang panjangnya kama kadipayan pitinya di balinya jam dari ameh. Ya laki-laki kok membeli jamnya terbuat dari emas, walaupun jam itu perhiasan juga. Jadi jangan jam dari emas atau apa kan namanya kok, frame kacamata dari emas, alenan dari ameh, casing HP dari ameh. Ya nak zaman kini gaji ya jual ameh ini makan di orang ini Bu. Yo makan ameh orang ini Pak. Ya doa amehnya. Ya kalau makan aspal kalah dari dulu kan. Makan simin kalah dari dulu. Makan ameh kan gaji ya gini. Aneh. Itu tentang zakat emas. Jadi kalau perhiasan tidak wajib keluar zakat, tapi kalau zakatnya memang emas yang bukan perhiasan itu wajib dikeluarkan zakat. Nah, ibu-ibu, ibu-ibu ini penting ya. Ibu-ibu punya emas tapi ragu perhiasan atau bukan. Perhiasan atau bukan. Sebab jarang orang kita yang benar-benar membeli emas itu seperti antam. Laijo orang membeli antam itu yang koin atau seperti peta, seperti itu emasnya. Tapi kalau orang awak kan membeli cincin, membeli bintang ameh. Ya, bintang ameh itu perhiasan atau bukan?
Wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak? Kalau perhiasan tadi kan tidak wajib. Ulama lihat, perhiasan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, sekarang ibu bapak membeli cincin emas di kedai rambuti contoh. Ya, wajib dikeluarkan zakatnya? Tak gantung. Batu membeli ameh untuk dipakai untuk disimpan. Ibu beli ameh untuk dipakai untuk disimpan biasanya. Hah? Mana ada orang pakai ameh pak? Takut pak pakai ameh Ustaz batu. Kalau lama pakai ameh kau tiba saja orang nyalam piti ke pak cibu enak. Tak kalau lama pakai ameh kau tiba saja orang tanyanya mau tang kau petang cik. Pakai ameh. Nah, itu dulu dibahas dengan Buya Mukhlis Bahar di kelas. Iya bu. Walaupun capai nisab. Yo, tapi perhiasan kau yo dan dipakai yo. Le dipakai. Itu nak kau bahas ini bang. Kapan emas itu disebut perhiasan? Kalau dipakai. Tapi kalau nak dipakai-pakai, itu hailah namanya tuh. Babali ameh untuk menabung tapi bantuannya bantuan cincin. Jadi ketika diminta zakat akecek awak, perhiasan ku Ustaz. Tapi ndak pakai-pakai. Itu wajib keluarkan zakatnya tuh. Ya, kalau ndak ya. Kalau memang walaupun bentuknya bentuk perhiasan, kalau ndak dipakai untuk berhias. Kalau ndak dipakai untuk berhias, maka wajib dikeluarkan zakat. Nah, bo yang agak bingung tuh ameh monas tuh ada zakatnya tuh. Yes. Iya, tentu iya untuk pay barale. Ibu pay keluar jangan pakai loh. Tinggalnya betul. Ya, perhiasan itu memang dipakai. Iya, ada momen-momennya. Kan tidak dipakai 24 jam dah. Tidak dipakai tarawih doh. Tapi ada dipakai. Bila perlu dipakai. Ayo, perhiasan. Ya. Pikola biasa tahun tidak pakai-pakai lah 3 tahun tidak pakai-pakai bentuk pilihan-pilihan rancak tu ah. Ibu kan tadi ya beli cangkir rancak, pirang rancak di mana letaknya bu? Lemari. Untuk apa kau bu? Untuk hari raya. Kiranya hari raya nak lu pakai. Aduh ya. Sama saja mak-mak sadu. Ibu lah lo ada itu. Ya, kalau ada emas perak dibeli niatnya untuk menabung sambil berhias, wajib keluar zakat. Tapi kalau niatnya berhias sambil menabung, tidak wajib bayar zakat. Dicari niat utamanya. Kalau berhias sambil menabung, tidak wajib bayar zakat. Tapi kalau menabung sambil berhias, wajib keluar zakat. Ibu paham-paham sajalah apa niat ibu-ibu ketika membeli ameh. Apa ciri-ciri? Kalau ciri-ciri paling rancaknya kalau ameh ko rancak raginya untuk berhias. Tapi kalau polos saja biasanya untuk menabung kan ya. Kalau membeli ameh untuk menabung kan ameh-ameh polos saja. Ameh-ameh polos, cincin. Ya. Kalau amehnya dibeli di Makkah tu nak donan untuk menabung dah Pak ya. Ibu apa-apa nak pernah ke Makkah ya. Kan ada orang jual-jual ameh di Makkah. Tu nak donan menabung dah. Ada nabung. Mahana pokok menabung kalau ameh itu balik itu. Ya. Ameh, ya ameh Makkah tu lumayan sana elok ragu. Nah, lanjut. Itu yang pertama. Emas dan perak. Nah, untuk uang kertas, karena tadi kita katakan bahwa uang kertas maupun uang digital itu adalah pengganti emas, maka juga wajib dibayarkan zakatnya. Untuk nisabnya bagaimana? Khilaf ulama, berbeda pandangan ulama. Ada yang menyatakan bahwa untuk nisab zakat emas dan perak itu, untuk nisab zakat uang, pitih, tabungan, itu diambil kepada emas. Ada yang menyatakan kepada perak. Nah, kini nisabnya berapa? Tuh nisab. Nisab zakat emas itu 85 gram emas. Sedangkan nisab zakat perak itu 595 gram perak. Ya, ikut 20 dinar.
559 ini berapa? 200 dirham. Nah, 200 dirham 595 gram, sedangkan dinar 85 gram. Nah, 85 gram ameh berapa pitinya? Petang lo hitung, tidak salah. Bu, Bapak tahu 1 gram berapa? Apa? 1 gram emas sekarang berapa, Bu? 1.800.000 1 gram. Ampe juta 700 sampai. Kok 30 ampe me? 30 ampe kali ampe juta 700. 159 juta. 159 juta sekian. Lah, itu kalau nisabnya nisab emas. Kalau perak berapa segram? Tahu, ambo pernah membeli cincin perak tu tahun 2021 12.000 segram. Kini yang bocah lihat di Antam perak tu 1 gramnya 17.000. 7 balik kali 595. 10 juta 115.000. 10 jutaan. Lah. Yo. Dulu ini nilainya sama, Pak. Emas 85 gram dengan perak 595 gram dulu sama. Entah kini perak nan turun haragonyo, entah meh nan naik haragonyo. Ndak tahu awak. Tapi nan jaleh nyo ndak lagi setara. Samo jo bareh nan wak bahas patang ya, bareh nan kita bahas patang. Dulu kita katakan bahwa nilai beras 600 kg itu seharusnya sama dengan emas 85 gram dulu. Makanya kini entah harga bareh tu nan turun, entah harga ameh nan naik. Tapi bisa jadi ameh ko nan naik kini, ameh ko aneh kini. Di monopoli orang ada gua ameh ko kini mangko mahal. Ya, sebab cerita-cerita jo kawan orang menambang ameh je tiap hari, tapi orang memakai ameh tambah sari nampak. Ya, Bu ya. Kamu apa ya ameh tu? Ada nama nimbun. Ada nama nimbun. Oh iya dimakan orang gini. Ada nama nimbun ameh. Ya. Itu loh sosial. Kalau di hadis Nabi SAW, Nabi tidak mau melakukan tas'ir, mengontrol harga. Nabi tidak mau, biarkan permintaan dan penawaran yang mengatur harga. Tapi zaman sekarang harga ini bisa diatur, bisa direkayasa harga. Ya, batu cincin berapa harganya, Pak? Dulu 2008 balik, 2007 balik. Kini hampir 1.000. Bakok kini murah, dulu mahal. Ayo, adonan goreng. Ameh ko made ko. Ya, kini bisa jadi mahal. Besok bisa jadi, mohon maaf kayak cerita, ambo cerita dengan orang nan ya dolah nan punya masalah manitip-nitip ameh ko kambo. Jadi uni ko cerita ambo dulu karajo membungkus kue bolu. Sebab di kumbu aku dulu banyak pabrik kue bolu, Bu ya. Ambo dulu karajo membungkus kue bolu. Tu bani banyak terkumpul ameh. Tabali jo dia ambo ameh ambo titip kala kait kadun sana. Ambo titipkan kadun sana. Panjang cerita ni ko, tapi ambo ingin fokus bukan masalah piti ko dititip kemudian ditilip. Nah, ambo fokus tukang bungkus kue bolu saja bisa membeli dulu. Kalau kini sari ini ya ameh, entah ameh itu nan mahal, entah UMR awak nan ndak ndak tak aja ya. Tapi aku solusi bersama ekonomi makro ya, agak payah kalau wakil presiden awak kendak itulah agak payah. Kalau isikan tuanya boneka agak payah ya, harus buku isikan tua baru maju jadi lah. Kalau ambo nak tiba Jumaat besok berarti ambo masuk penjara, Pak ya. Nah, itulah barangkali kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Ibu. Jadi apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tanyakan, siapa saja yang berhak menerima zakat? Mustahik. Yang kedua, bolehkah zakat itu diberikan kepada masjid, Ya. kepada pembangunan bantuan sosial, Ya. bantuan
Ya. Hari lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Insya Allah kita bahas 3 kali pertemuan lagi Pak. Insya Allah. Ya, mustahik zakat. Ya, jadi hadir Pak ya. Hadir. Insya Allah sampai itu. Ya, masalah mustahik zakat atau masarifuz zakat. Sarifuz zakat. Ya Bu ya, jangan tanya lo kini Ustaz boleh membayar zakat ke laki awak, nanti awak bahas ya Bu ya. Nah, sekitar 3 kali pertemuan lagi insyaallah. Wallahu taala a'lam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.